الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ya, bersama panitia kajian rutin dari Tibbun Nabawi dan Kedokteran Arab Klasik dari Majelis Ta'lim Al-Fath. Guys, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam serial kajian ini dengan tema daging kurban dan masalah kesehatan yang mayoritas muncul selepas Idul Adha, selepas hari tasyrik. Nah, perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya termasuk binatang ternak yang kita konsumsi itu semuanya dengan hikmah. Jangan dipikir sia-sia. Sama sekali tidak ada kata sia-sia dari apa yang Allah cipta. Ya, termasuk adab seorang muslim. Dalam Al-Qur'an pun kalau ada kata, satu kata saja, katakan huruf waw dan huruf-huruf yang lainnya, disebutkan oleh para ulama tidak boleh kita mengatakan huruf ini adalah min babiz ziyadah atau huruf zaidah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, ya, huruf-huruf walaupun tambahan tersebut tetap punya hikmah, punya makna. Sekecil apapun yang Allah cipta itu punya keutamaan. Nah, demikian pula apalagi manusia kalau dicipta. Kita ini ada tujuan dari apa kita dicipta.
Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah Anda mengira bahwasanya Anda dicipta dalam keadaan sia-sia? Tentunya tidak. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan enggak sia-sia. Ada tujuannya. Tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Kecuali untuk beribadah, yaitu beribadah dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Aina rahmanakumullah jami'an. Dan demikian Allah ciptakan hewan kurban ini. Hewan kurban yang ajaibnya, ya, hewan ini ya cuma ada 3. Onta, sapi, kambing. Kenapa enggak Allah jadikan ayam, enggak Allah jadikan bebek, ya, enggak Allah jadikan kuda, ya, enggak Allah jadikan hewan yang lainnya? Subhanallah, semua punya hikmah. Dan perlu kita fahami, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama dari makanan, dari hewan di dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Qur'an ini menyebutkan berapa banyak tentang makanan, ya. Nah, apa-apa yang ada yang disebut di dalam Al-Quran, tentunya mereka ingin teliti, ingin kupas. Pasti ada kelebihan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dari tanaman, dari buah-buahan. Apalagi kalau Allah bersumpah dengan sesuatu tersebut, seperti wattini wazzaitun. Allah bersumpah dengan makhluknya berupa buah tin, buah zaitun, yang mana Allah bersumpah. Kalau Allah bersumpah, ya, pasti ada manfaat yang besar. Karena mustahil, Allah nggak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu yang hina. Nggak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu yang rendah. Allah bersumpah dengan ciptaannya yang agung. Nah, dan juga Masya Allah di dalam Al-Quran disebutkan kita timun. Nah, dalam hadis juga disebutkan Nabi suka dengan timun, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Tibbun Nabawi dengan sanad yang sahih. Nabi suka dengan timun. Aisyah juga suka apa yang disukai Nabi, timun dan kurma rutab, sampai berat badan Aisyah menjadi berat badan yang ideal. Nah ini rahmanakumullah jami'an. Juga di dalam Al-Quran disebutkan afum, surat Al-Baqarah, maksudnya adalah bawang putih. Bawang putih Masya Allah punya keutamaan. Nah, dengan sifatnya bawang putih yang panas lagi lembab, dia punya keutamaan. Makanya subhanallah, Ibnu Qayyim menyebutkan, kalau Anda nggak biasa makan daging sapi, tapi Anda memaksakan diri untuk makan daging sapi, ya, sedangkan pencernaan dalam kondisi lemah, maka hati-hati. Daging sapi tersebut bisa menimbulkan benjolan-benjolan, menimbulkan darah kotor. Ibnu Qayyim menyebutkan, untuk menangkal efek dari sapi yang sifatnya yaitu dingin lagi kering, perlu dikasih penawarnya, yaitu apa? Di antaranya disebutkan bawang putih yang sifatnya panas lembab, fulful, merica, juga zanjabil, juga sifatnya panas lembab, untuk menetralkan pasangannya. Ini contoh rahimahumullah jami'an. Juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran adas. Adas ini sifatnya panas dan cocok di Arab ini manjur untuk mengobati kasus rematik yang sifatnya dingin. Nah, mereka punya keutamaan. Juga al-basal, bawang merah, ya, juga demikian, sifatnya yang panas, cocok untuk asma dan lain sebagainya. Nah, untuk rematik, ya, untuk batuk pilek, nah, untuk infeksi pernafasan sangat cocok sekali. Dan juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran ada al-qumh wal-sumbulah, ya, jenis apa? Jenis tepung-tepungan, gandum, semacam gandum dan lain sebagainya. Allah sebutkan mithlul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamithli habbatin ambatat sab'a sanabil. Nah, ini di antara contohnya disebutkan. Tentunya di sini apa? Ada keutamaan. Bahkan Nabi SAW sebutkan gandum punya keutamaan. Di antara disebutkan, kata Nabi SAW, talbina mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Tepung gandum, ya, merilekskan jiwa, menghilangkan sebagian rasa sedih. Hadits Jabir riwayat Imam Muslim. Barakallahu fikum. Juga Masya Allah di Al-Quran juga disebutkan di antaranya talah, ya, sebagaimana Allah sebutkan wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud. Di situ ada sidr, ya, fi sidr, ada tanaman sidr juga. Nah, dan sidr punya banyak keutamaan, bukan hanya untuk kasus jin, sihir, kesurupan,
tapi bisa karena sifatnya dingin, bisa untuk psoriasis, ya, bisa untuk orang yang haidnya nggak teratur, bisa untuk orang yang nyeri ketika haid, bisa untuk kutu rambut, bisa untuk ketumbe, ya, bisa untuk nguatin lambung, banyak sekali manfaatnya. Fi sidrin makhdud wa talhim mangdud. Wa talah itu seperti apa? Ditafsirkan para ulama, ya, bahwasanya talah sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dia termasuk ahli tafsir jagonya dari para sahabat, yang khusus spesial jago ahli tafsir, ya, disebutkan maksudnya adalah pisang, karena dia buah yang bertumpuk dan bersisir, dan ditafsirkan oleh Ibnu Abbas yaitu termasuk buah pisang. Masya Allah, pasti ada keutamaan. Allah sebutkan juga di antaranya zanjabil, jahe, ya, sebagaimana Allah berfirman, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Nah, dan mereka penghuni surga nanti diberi minum yang di dalamnya itu ada gelas-gelas, yang di dalam gelas itu ada campuran zanjabila, ada campuran zanjabil, jahe sifatnya panas lembab. Nah, kata Ibnu Katsir, ini jahe sifatnya panas lembab. Dalam ayat yang lainnya, mizajuha kafuro, campurannya kafuro. Kafuro termasuk tanaman kafur yang daunnya diolah dijadikan sekarang seperti kapur barus yang biasa digunakan untuk memandikan jenazah. Nah, Masya Allah, kafur ini sifatnya dingin, jahe sifatnya panas. Kata Ibnu Katsir, ya, di surga nanti juga ada panas ada dingin. Subhanallah, ternyata para ulama ahli tafsir mereka juga paham panas dingin. Ini ajaib. Ada surga, ada neraka juga, ya, ada al-haq, ada al-batil, ada kesesatan, ada kebenaran, ya, ada dosa, maksiat, ada taubat, ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, ya, subhanallah, ada syirik, ada tauhid, ada sunnah, ada lawan dari sunnah, amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi SAW. Nah, ada ion positif, ada ion negatif, dan seterusnya. Ya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan, ya, kita semua berpasang-pasangan. Nah, barakallahu fikum. Dan banyak lagi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, juga karena kita membahas terkait hewan-hewan yang dijadikan sembelihan ketika Idul Adha, ya, kita bahas 3 hewan ini. Apa keutamaan hewan ini dan apa manfaatnya, dan penyakit apa aja yang ditimbulkan jika terlalu banyak atau salah mengkonsumsi hewan ini, tidak pakai pasangannya, dan kalau makan berlebihan seperti apa, mengkonsumsi di jam-jam yang salah apa dampaknya. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan daging, lafaz daging, laham, luhum di dalam Al-Qur'an berulang-ulang, sangat banyak, berkali-kali. Menunjukkan apa? Di antaranya dibahas oleh para ulama bahwasanya Islam, ya, tidak meremehkan masalah nutrisi. Nah, dan nutrisi perlu diperhatikan. Sesuatu yang halal, al-yawma uhilla lakumut thayyibat, pada hari ini telah halalku halalkan bagi Anda yang thayyib, yang halal-halal, bukan berarti yang thayyib tidak menimbulkan penyakit. Bukan berarti sesuatu yang Allah jadikan keberkahan gak menimbulkan penyakit. Tetapi yang halal, yang berkah, bisa menimbulkan penyakit kalau kita salah gunakan, salah mengkonsumsinya, salah mengkombinasinya, salah kapan waktu kita mengambil makanan tersebut. Ini jadi pembahasan para ulama klasik. Rahimakumullah jami'an. Daging, ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran diantaranya karena daging itu sangat baik untuk tubuh kita. Daging sangat baik untuk tubuh kita, sampai sebagaimana diwasiatkan, ya, diwasiatkan oleh ulama-ulama silam, ya, bahwasanya daging itu punya andil bagi tubuh kita, kesehatan kita, sebagaimana disampaikan Az-Zuhri, dia mengatakan aklul lahmi yazidu sab'ina quwwatan, makan daging itu bisa menambah kekuatan 70 kali lipat. Penting makan daging, ya. Manusia nggak seperti gajah hanya makan rumput dia bisa gemuk, ya. Manusia nggak seperti harimau, nggak seperti singa, nggak seperti macan, nggak makan hijau-hijauan, hanya makan protein hewani dia bisa kuat. Tapi manusia perlu untuk menggabungkan keduanya, antara protein hewani juga
hijau-hijauan dari sayuran. Ini rahmatullah. Daging ini kalau dikonsumsi berlebihan, gak ada pasangannya, maka tubuh kita akan bersifat seperti daging tersebut. Maka perlu diimbangi. Nah, karena organ kita di dalam tubuh kita juga ada panas, juga ada dingin. Maka makanan yang masuk ke dalam mulut kita juga ada panas, juga ada dingin. Biar tetap dalam kondisi seimbang. Nah, ini daging ini kita butuhkan, bahkan bisa memunculkan kekuatan 70 kali lipat. Ya, juga dikatakan Muhammad bin Wasi', ulama-ulama di masa silam, kata beliau, "Al-lahmu yazidu fil basar." Daging itu bisa menambah kekuatan pandangan mata kita. Bisa menambah kekuatan pandangan mata kita. Nah, dan bahkan disebutkan Nafi' Maula ibnu Umar, ya, kana ibnu Umar, dahulu ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar, idza kana Ramadan lam yafuthu al-lahm wa idza safara lam yafuthu al-lahm. Dahulu Abdullah ibnu Umar, kalau di bulan Ramadan, jika dia di bulan Ramadan dia nggak pernah meninggalkan daging, tetap Ramadan tetap makan daging. Kenapa? Dibutuhkan untuk dia nanti puasa dalam keadaan kuat, ya. Juga ketika safar dia nggak pernah meninggalkan daging, ya, saking sukanya dengan daging. Demikian pula Nabi SAW suka dengan daging. Nabi SAW suka dengan daging, ya. Juga termasuk tharid. Tharid itu tepung gandum tapi ada dagingnya. Nah, juga yang disukai Nabi SAW, labu kuning dicampur dengan dendeng. Nah, ini juga Nabi suka daging. Al-lahm kalau disebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana disampaikan ulama ahli tafsir, bahwasanya lahm yang disebutkan di dalam Al-Quran seringnya apa? Yaitu daging hewan ternak. Nah, asalnya kalau Al-Quran menyebutkan hanya lahm, gak ada kata lain, maka yang dimaksudkan adalah hewan ternak, daging hewan ternak. Tetapi kalau ada kata lain, yaitu muqayyad, lafadznya muqayyad, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi sakhara al-bahra litaqulu minhu lahman tariya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang dia menjalankan lautan ini, dan yang mana pada lautan tersebut untuk Anda bisa makan dari daging, ya, lahman, daging. Tariya yaitu daging yang segar. Pertama, taunya dia ini lahman tariya adalah ikan, ditafsirkan dengan ikan bukan binatang ternak. Pertama, karena konteksnya awal Allah berbicara tentang lautan. Konteks yang kedua, lahman tariya, kenapa? Daging ikan seringnya, bisanya paling bagus dikonsumsi dalam keadaan segar. Karena ikan kalau terlambat sedikit, karena di zaman Nabi SAW tidak ada kulkas, sehingga kalau keluar dari laut dia cepat rusak. Ya, dia cepat rusak. Nah, ini rahmatullah jami'an, maka lahm, kata lahm atau daging di dalam Al-Quran jika disebutkan mutlak maksudnya adalah hewan ternak, dan jika disebutkan muqayyad seperti tariyan maksudnya adalah daging ikan. Berarti ikan dalam Al-Quran juga masuk kategori daging. Nah, barakallahu fikum. Ini rahmatullah jami'an. Nabi SAW juga demikian ketika Idul Adha, Nabi SAW menyembelih hewan sembelihan, ya, menyembelih hewan sembelihan, termasuk pernah Nabi SAW menyembelih apa? Sebagaimana disebutkan Anas bin Malik dari riwayat Imam Bukhari, dhahan Nabi SAW bikabshaini amlahaini, ya, dalam riwayat akranaini, ya. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW pernah menyembelih dhaha, adhahi, ya, itu sebenarnya asalnya yang disembelih adalah kambing, ya. Dhaha, ya, kambing seringnya asalnya yang dipakai. Demikian dulu Nabi SAW menyembelih kabshan, 2 kambing, kibish, ya, seperti gibas, ya. Amlahen, kambing yang masya Allah yang indah, kambing yang sangat bagus, lagi gemuk, ya. Dalam riwayat disebut dengan akranain, yaitu punya tanduk, dan ini adalah sifat ciri-ciri hewan yang sempurna untuk dijadikan sesembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masya Allah urusan dunia yang seneng goes. Ajib, beli sepeda sampai 100 juta. Ya, coba urusan, ya, Idul Adha. Nah, untuk beli sapi aja merasa nggak mampu. Apalagi mau beli onta. Nah,
Yang dicari itu pun kambing. Kambing pun cari yang paling murah. Nasallahu afiyah. Sebagian orang masya Allah ya mampu membeli rokok. Ya, satu hari bisa 2 pak. Padahal kalau masuk Idul Adha, dia bisa membeli kambing yang amlah, kambing yang sangat bagus, gemuk lagi indah dan punya tanduk. Nah, demikian subhanallah, kadang kita terkait urusan syahwat, kita loyal, ya, nggak pikir-pikir kerugian. Tapi kalau terkait dengan kepada Allah, ya, dari infak, dari sedekah, dari berkorban, selalu berpikir berulang-ulang. Ini yang perlu kita koreksi rahimakumullah. Memang asalnya mayoritas manusia dalam keadaan bakhil, kikir, lagi belit. Ya, makanya zakat menjadi rukun Islam yang ketiga atau keempat dalam riwayat yang lainnya. Kenapa? Seandainya zakat menjadi rukun Islam yang pertama, niscaya sedikit sekali umatnya Nabi Muhammad yang masuk Islam. Karena tabiatnya mereka mayoritas kikir, bakhil dan pelit. Ya, sehingga untuk masuk Islam cukup dengan syahadat pertama, hanya dengan lisan, kemudian ditambah dengan sholat, lisan dan gerakan, baru terkait dengan harta. Nah, ini yang perlu difahami rahimakumullah jami'an. Nabi SAW di antara bimbingan Nabi, ya, apa yang dilakukan Nabi ketika menyembelih, fara'aituhu, kata Anas, wadi'an qadamah, ya, ala sifahihima. Aku melihat Nabi SAW meletakkan kakinya, ya, itu apa? Di samping kiri dari hewan ini. Dan katakan di depan kita ini kiblat. Berarti yang sebelah kanan itu ada di bagian atas hewan yang mau kita sembelih. Dan Nabi meletakkan kakinya, telapak kakinya, qadam itu telapak kaki, di sifah. Sifah yaitu apa? Bagian tepi leher dengan bahu dekat. Dan tangan kirinya pegang kepala. Kemudian tangan kanan pegang pisau untuk kemudian disembelih. Sambil apa kata Anas bin Malik? Yusammi wa yukabbir. Kemudian Nabi SAW baca bismillah dan bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, dan ini apa? Fadabahahuma biyadih. Dan Nabi menyembelih 2 kambing yang dipersembahkan Nabi untuk Allah ini, 2 kambing yang bagus-bagus. Nah, ini rahmatullah. Yang paling bagus nyembelih onta. Nah, daripada urunan onta, ya. Dan lebih bagus nyembelih sapi, ya, itu lebih baik menyendiri daripada urunan, ya, bersihan. Dan demikian kambing, ya. Nabi SAW lebih memilih nyembelih 2 kambing. Ini rahmatullah jami'an. Dan yang paling utama, kita sendiri yang menyembelih. Kita sendiri yang menyembelih dan tidak diwakilkan kepada orang lain. Kecuali jika ada udzur, misalkan dia nggak tega melihat darah, takut, dia belum bisa, belum mampu, atau dia sedang sakit, maka ini udzur. Kalau nggak ada udzur, asalnya Anda sendirilah yang terbaik untuk melakukannya. Kemudian disebutkan Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab ma yu'kalu min luhumil adhahi wa ma yutazawwadu minha, ya. Termasuk kata Imam Bukhari, bab untuk kita makan daging dari daging sembelihan kita untuk juga kita jadikan bekal, ya. Sembelihan daging ini nggak perlu dibagi sepertiga untuk kita, sepertiga keluarga kita, sepertiga untuk fakir miskin, nggak perlu. Hadisnya lemah, nggak thabit dari Nabi SAW. Berapapun Anda ngambil, dipersilahkan. Nanti membagi-bagi dengan sepersekian. Dan untuk Anda jadikan bekal, baik Anda safar ataupun mukim, baik Anda musafir atau mukim, Anda ambil jatah daging tersebut. Maka ini akan kita bahas ketika di musim seperti ini, musim Idul Adha, hari tasyrik yang sudah kita lewati, ya. Panitia mungkin tanya kepada Anda, Pak, Bu, Anda pilih bagian mana? Ini kita bahas. Nah, kemudian biar tidak menimbulkan penyakit, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara mengkombinasinya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, terkait dengan kita mengambil daging ketika di Idul Adha, juga ketika di hari tasyrik dan setelahnya, ya, penyakit yang muncul yang sering kita lihat mayoritasnya adalah penyakit yang menunjukkan sifat panas berlebihan. Sebagian orang masya Allah setiap hari makan kambing dari stok yang ada di kulkasnya, dia simpan atau masak untuk sekian hari. Nah, ini yang menimbulkan masalah. Seperti apa? Masalah yang sering muncul adalah, ya, seperti yang sering kami dapati dari kami di Arab juga waktu itu, batu ginjal, ya, kebanyakan makan daging kambing, daging onta. Kemudian darah tinggi, asam urat,
kolesterol, semua terlalu numpuk. Nah, dan yang juga jadi masalah diantaranya darah kotor jika dia kebanyakan makan daging sapi. Nah, juga muncul juga psoriasis. Nah, ini diantara penyakit-penyakit yang banyak terjadi. Nah, juga tambahan dari itu konstipasi, ya, konstipasi. Dan perlu dipahami rahimakumullah jami'an. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bukan kebiasaan orang masa silam. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan walaupun tanpa dalil, ini perkiraan Ibnu Qayyim, bukan kebiasaan Nabi menghangatkan makanan. Seperti katakan masak satu makanan yang perlu dihangatkan 3 kali, masak rendang. Ya, sekarang habis masak rendang, nanti besok dihangatin lagi, besok dihangatin lagi sebelum makan. Nah, ini yang tidak direkomendasi kedokteran Arab klasik. Nah, walaupun kita nggak bisa nisbat kepada Nabi, tapi memang ada hikmahnya. Demikian kalau sudah sekali masak, jangan diolah dengan model masakan lain. Misal, setelah Anda bikin sapi direbus, kemudian Anda jadikan rebusan tersebut direbus setengah matang, kemudian digoreng. Ini termasuk yang tidak direkomendasi dari sisi kedokteran Arab klasik. Tapi hukum asal adalah halal, nggak haram, nggak makruh. Tapi kalau Anda jadi rutinitas, akan muncul masalah kesehatan. Nah, nutrisi banyak yang hilang, ya, juga menyebabkan kacauan pada hormon. Ini rahimakumullah jami'an. Kemudian hendaknya Anda jangan mengkombinasi hewan-hewan kurban tersebut. Ya, makan sapi, makan onta, makan kambing, semua dikombinasi. Nah, ini juga tidak direkomendasi, ya. Kemudian makan hewan kurban jangan juga digabung dengan hewan dari laut. Ya, makan sapi masih tambah lagi dengan yaitu hewan dari laut, tidak dianjurin. Kemudian setelah makan hewan kurban, jangan langsung mengkonsumsi menu dessert berupa buah-buahan. Kata ulama klasik, Anda konsumsi buah setelah makan besar sama dengan Anda konsumsi racun. Hakikatnya apa? Terjadi pembusukan di usus, dan pembusukan dan gas inilah yang merupakan racun bagi tubuh kita. Begitu pula ketika konsumsi hewan kurban ini jangan digabung dengan susu. Nah, karena akan mengacaukan hormon dan bisa menimbulkan vitiligo, bercak-bercak putih pada kulit. Nah, dan ketika mengkonsumsi hewan ini, ya, diantaranya apa? Diantaranya agar daging atau hewan ini diolah dengan pengolahan apa? Yang tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Wallahu a'lam bishawab. Seperti sapi katakan. Sapi, masya Allah, sifatnya dingin kering. Kemudian dimasak lama sekali. Katakan jadikan rendang. Masakan terenak nomor 1 di dunia. Nah, jadi lama, jadinya apa? Jadinya bukan lagi jadi dingin, kering, tapi akan menjadi panas. Berikutnya ditambahi santan dan banyak garam. Maka ini akan menjadi masalah kesehatan bagi tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian konsumsi daging hewan kurban kalau bisa jangan dikonsumsi 2 waktu ini. Dikonsumsi kapan? Di pagi hari dan di malam hari di atas jam 8, di atas jam 9 malam. Di pagi hari tubuh kita sedang mendetoks racun, sedang dalam keadaan lemah-lemahnya, organ sudah lelah, ya, mencuci racun. Maka jangan Anda berikan asupan makanan yang berat sehingga memperlelah kondisi yaitu alat pencernaan, akan lelah menjadi 2 kali. Nah, kemudian jangan pula dikonsumsi di malam hari di atas jam 8, di atas jam 9 yang akan menimbulkan apa? Yang akan menimbulkan yaitu apa? Makanan tersebut tidak dicerna sempurna. Karena jam-jam tersebut adalah jam istirahatnya mereka. Jam istirahatnya mereka, kita kasih makanan berat sehingga pencernaan belum selesai, akhirnya dibiarkan di usus dan saat itu juga akan menimbulkan pembusukan. Nasallallahu alaihi. Kemudian mengkombinasi juga demikian. Cari kombinasi yang benar. Kalau Anda tahu sapi sifatnya panas, sapi dewasa sifatnya dingin, dingin kering, berarti cocok dengan nasi. Ya, cocok dengan nasi. Kalau Anda makan kambing panas lembab, berarti nggak cocok dengan nasi, karena panas lembab ketemu panas lembab. Nah, ini contoh yang sangat ringan dan sangat simpel sekali untuk bisa kita aplikasikan dan kita fahami. Nah, inilah rahmatullah jami'an. Kita tahu jam, tahu kombinasi yang benar seperti apa, ya, tahu pantangannya,
Kalau salah dikombinasi dengan apa? Nas'alullah al-afiyah. Berikutnya rahimakumullah, kita ingin tahu sifat-sifat hewan tersebut. Pertama, lahmud dha'an. Lahmud dha'an termasuk domba. Domba ini kalau dikonsumsi, kata Ibnu Qayyim, ya, dia menghasilkan darah yang bagus. Dia menghasilkan darah yang bagus. Dia juga bagus untuk orang olahragawan, ya. Dan dia bagus dikonsumsi untuk orang yang tubuhnya punya masalah kesehatan sifatnya dingin, seperti asma, rematik, impotensi, vertigo. Cocok untuk konsumsi daging yang seperti ini, ya, sifatnya panas lembab seperti daging domba. Nah, kemudian dia juga bagus untuk menambah daya ingat, juga daya konsentrasi. Kenapa? Karena sifatnya panas lembab. Orang yang mudah lupa, gangguan konsentrasi, sebenarnya apa penyebabnya? Karena otak terlalu banyak unsur dingin, ya. Makanya Imam Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, orang yang kebanyakan minum air, maka dia akan menjadi pemalas karena tubuh dia dingin seperti air. Nah, begitu pula yang terjadi pada daya ingat juga demikian. Maka untuk meningkatkan kualitas daya ingat adalah makan daging seperti daging domba yang sifatnya panas lagi lembab, lembab. Nah, kemudian tidak direkomendasi untuk makan daging domba yang harim, terlalu tua, ajif, kering, ini nggak dianjurin, ya. Makanya daging domba yang bagus, ya, daging domba yang bagus maksimalnya itu musinnah, ya. Nah, kalau domba-domba itu Masya Allah yang kecil-kecil, jenis domba tempat kita ada yang usia 6 bulan sudah musinnah. Tapi kalau kambingnya kambing tais, kambing kacang, kambing Jawa, ya, itu musinnahnya 1 tahun. Kalau sapi musinnahnya 2 tahun. Kalau onta 5 tahun. Kalau terlalu berlebihan, ya, dia melewati lebih dari itu, maka daging semakin keras. Apalagi kalau musinnain, ya, kambing sudah 2 tahun bakal keras, sapi 4 tahun bakal keras, onta 10 tahun bakal keras juga. Nah, nas'alullahal afiyah. Wah, ini cari daging yang empuk. Cari daging yang empuk itu penting, ya. Lain halnya kalau empuk dengan proses pemasakan, katakan presto, maka akan banyak nutrisi yang hilang, ya. Nggak seperti memang asalnya memang sudah empuk, dimasak nggak butuh waktu lama. Nah, juga subhanallah, dia ini daging domba ini, apalagi yang tipenya jantan, itu sangat bagus untuk hafalan. Kemudian dia sangat lembut, sangat lezat dan lebih manfaat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya adalah lahmul ma'iz atau kambing Jawa. Kambing Jawa ini lebih condong apa? Harun ya bisun, panas lagi lembab. Anda bisa lihat mungkin kambing Anda masuk yang jenis apa misalnya, maka Anda latihan untuk menentukan. Dan dia panas kering, ya. Apalagi kalau yang model tais itu kambing seperti kambing Jawa dan bulunya panjang, itu apa? Lebih apa? Syadidul yubus, keringnya lebih parah, ya. Dan ini akan menyebabkan apa? Usra al-inhidham, ya, lebih menyebabkan susah untuk dicerna, ya, susah dicerna. Bahkan disebutkan apa? Yurithu al-gham, bisa menimbulkan masalah apa? Yurithu al-gham, ya, bisa menimbulkan gundah gulana, ya, menimbulkan darah hitam dan menimbulkan kelupaan jika daging seperti kambing Jawa. Wa yufsidud dam, membuat darah kotor. Nah, kemudian rahmatullah, yang berikutnya kita ingin bahas tentang lahmul jadi, ya, lahmul jadi, yaitu anak kambing yang masih menyusu, katakan balibul atau batibul, bawah 5 bulan, bawah 3 bulan. Ini adalah kambing yang kata Ibnu Qayyim qaribun ilal i'tidal, yang lebih dekat ke arah seimbang. Sehingga bagi Anda yang Masya Allah punya darah tinggi tapi rindu kambing, maka pilihlah yaitu apa? Qaribul ilal i'tidal. Nah, yaitu anak kambing yang masih menyusu. Anak kambing yang masih menyusu. Kemudian lahmul bakar daging sapi. Sapi sifatnya adalah baridun yabisun, dingin lagi kering. Makanya daging sapi ini menimbulkan darah kotor, ya. Daging sapi ini
juga menimbulkan bahak wal jarab, bisa menimbulkan al-bahak wal jarab, yaitu apa? Penyakit kulit, bintik-bintik bercak putih pada kulit, juga kudis juga. Nah, juga bisa menimbulkan judam, yaitu lepra, bisa juga juga menimbulkan diantaranya apa, daul fil, penyakit kaki gajah karena darah kental, stagnasi pada darah dan terjadi kaki gajah. Kemudian juga bisa menyebabkan saraton, ya, bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan kanker. Wal waswas, bisa menyebabkan waswas gara-gara darah ini. Juga apa? Menyebabkan demam yang tidak kunjung hilang. Juga berikutnya menimbulkan auram, menimbulkan yaitu apa? Kasratul auram, yaitu apa? Banyak bengkak-bengkak di seluruh tubuh. Nah, wah ini bagi siapa? Bagi mereka yang nggak biasa. Nah, maka butuh penawarnya apa? Merica, ya, bawang merah, kemudian zanjabil. Ada satunya darosini, saya belum paham darosini bahasa latinnya seperti apa. Tapi yang ketiga, lahmul ejil. Lahmul ejil adalah daging anak sapi. Anak sapi sifatnya adalah panas lembab, lawan dari sapi dewasa tadi, ya. Dan dia sifatnya panas lembab, ya. Dan dia adalah termasuk nutrisi yang seimbang, kaya akan nutrisi. Baik. Yang berikutnya daging onta. Kalau kita lihat daging onta, dia condong ke arah apa? Hararah yabus, panas dan kering. Sudah kelihatan dari bentuk fisiknya. Sekarang kalau Anda dianjurin untuk memilih sebagaimana bimbingan tadi disampaikan Imam Bukhari, ya, Anda ambil daging sesembelihan yang Anda suka. Nah, pilihan yang pertama, pilihlah daging bagian paha depan. Dan ini adalah kesukaan Nabi. Dan para sahabat biasanya demikian. Kalau dia menyukai apa yang Nabi suka, dia langsung melakukannya. Dia langsung menyukai apa yang Nabi suka. Seperti kata Anas bin Malik, pernah waktu itu Nabi makan labu kuning dan dendeng. Sejak saat itu, kata Anas bin Malik, saya nggak pernah meninggalkan labu kuning tersisa. Mesti dihabisin. Ya, mereka melakukan apa yang Nabi suka tanpa Nabi perintah. Nah, wallahu a'lam bisawab. Kemudian alhamdulillah jami'an, juga Nabi SAW pernah diracun dengan daging kesukaannya, yaitu paha kambing bagian depan, oleh Zainab bintul Harith. Nah, karena dia tahu kesukaan Nabi bagian depan, paha depan, dan apa yang Nabi suka pasti ada hikmahnya. Dan para ulama melihat, ya, paha depan adalah daging yang paling lezat, ya, daging kaya paling nutrisi dan lunak, lezat, enak dikonsumsi, ya, lunak, tidak keras untuk gigi kita, nggak keras untuk lambung dan usus kita. Nah, kemudian kaya akan nutrisi. Kenapa? Semakin dia dekat dengan alat gerak, katakan seperti paha depan, maka darah yang dipasok akan semakin banyak. Saat darah yang dipasok semakin banyak, maka saat itulah, nah, di antaranya menimbulkan kekuatan. Nah, kekuatan, nutrisi yang baik, ya. Kemudian juga yang datang dari riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, Nabi bersabda, kata Nabi SAW, afdhalul lahm, dalam riwayat atyabul lahm lahmud dhahr, sebaik-baik daging adalah pada tulang punggung. Nah, paha depan nempel pada tulang daging daripada tulang punggung juga demikian, enak, lezat. Kenapa? Semakin banyak gerak, semakin darah banyak terpasok di situ, sehingga lezat, lunak, tinggi nutrisi. Nah, juga dalam riwayat yang lainnya, pernah ada seorang wanita yang menyembelih kambing. Kemudian Nabi meminta kepada wanita ini daging, diperintahlah sahabat untuk meminta daging ini. Kemudian kata wanita ini, ya, sungguh aku enggan, daging sudah habis kecuali daging leher. Aku tak pantas untuk memberikan Nabi dari tulang leher. Kemudian kata Nabi SAW, disebutkan bahwasannya termasuk atyabul lahm adalah lahmul unuq, termasuk daging yang baik adalah daging yang nempel, ya. Nah, daging afdhalul lahm aidil al-idham, daging yang terbaik adalah yang nempel pada tulang. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan hadis ini, riwayat Al-Hakim ini juga demikian. Daging pada tulang punggung berarti nempel pada tulang, yang mana tulang punggung alat gerak. Leher juga demikian. Nabi minta kepada sahabat agar sampaikan kepada wanita ini, Nabi tetap butuh daging tulang leher
ya, yang nempel pada tulang leher. Kenapa? Karena menurut beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah daging yang paling baik juga. Juga berikutnya Al-Farasdak, penyair yang hidup di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya, dia pernah berwasiat kepada orang yang dititipin dia untuk ngambil daging. Apa kata beliau? Khudil muqaddam, ambillah bagian depan. Ya, iyyaka waras fa inna da' fihima. Hati-hati kamu ya, jangan makan pakai yaitu apa? Jangan ya, khudil muqaddam, ambillah makan bagian depan. Nah, iyyakum wal batn fa waras fa inna da' fihima. Hendaknya kalian jauhkan apa? Kepala dan jeruan. Kenapa? Karena sumber penyakit berasal dari situ semua. Ya, sekali lagi bukan haram, bukan makruh, sah-sah saja makan jeruan, tapi jangan berlebihan. Nah, juga termasuk hadis yang sahih yaitu tentang ekor kambing. Hadis Anas bin Malik riwayat Ibnu Majah. Ketika ada orang nyeri pinggang, pakai apa? Ekor kambing. Silakan bisa dibikin suap ekor kambing dibikin sop misalkan. Ya, maka tidak mengapa ya, dengan tidak terlalu banyak bumbu. Nah, dan ekor kambing ini ternyata diteliti oleh para dokter dan ahli laborat. Ternyata kenapa bisa untuk kasus isial dia nyeri pinggang, karena kandungannya dari prostaglandin ini yang untuk menampar mereka, di antaranya ekor kambing ini yang masya Allah ya, untuk mereka yang menolak atau menghina bahwa ekor ini nggak manfaat ya, ekor ini dibuang ya, ini bantahan untuk mereka ya, bantahan untuk mereka. Nih, ekor kambing ternyata manfaatnya dahsyat. Apa yang Nabi sampaikan ya, itu pukulan bagi mereka yang menghinakan ekor kambing. Itu ajib. Nah, ekor kambing ternyata Nabi sebutin, kemudian diteliti para dokter, dan sampai detik ini di Jerman ekor kambing harganya sangat mahal karena mereka tahu manfaatnya. Nah, ajaib ya. Ekor manusia juga demikian. Dari demikianlah manusia dibentuk, dari ekor ya, dari ekor. Kemudian ketika masuk alam barzah juga demikian, ekor ini, ekor manusia nggak dimakan bumi ya. Ketika dibangkitkan juga demikian, dari ekor nanti akan dibangkitkan lagi. Nah, ini subhanallah. Nah, dan ekor kambing ternyata obat bagi pinggang kita yang bermasalah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang disukai Nabi SAW. Maka ambil apa-apa yang disukai Nabi SAW, niscaya kita akan mendapatkan hikmahnya. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab insyaallah. Kita tunggu pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama dari pertanyaan Majelis Taklim Al-Fath. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan jamaah Al-Fath guys selalu dalam bimbingan Allah, amin. Bagaimana cara mengobati atau terapi untuk sakit meriang, batuk pilek, dan badan nyeri? Nah, batuk pilek, badan nyeri, nah biasanya kalau dari teori kedokteran modern, orang kalau sudah kemasukan virus atau bakteri ya, dalam hal ini katakan terkait dengan influenza, maka virus tersebut masuk ke dalam tubuh dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah, sehingga apa? Nyeri badan, nyeri tulang, nyeri punggung, nah, dan juga meriang. Nah, dan sebenarnya meriang ini adalah termasuk mekanisme pertahanan tubuh. Untuk apa? Untuk membakar, menggodok mereka apa? Sesuatu asing yang masuk dari virus, dari bakteri. Ini ajib. Dan biasanya kalau sudah sakit agak lama, biasanya lidah pahit ya, lidah pahit menunjukkan liver sudah lemah ya, dan dia nggak nafsu makan. Tujuannya apa? Saat itu ingin dibersihkan apa yang sudah dimakan dalam tubuh, yang bikin tubuh dingin lembab, sehingga potensi masuk virus, karena virus masuk menyukai media yang lembab, termasuk hidung kita kalau lembab. Nah, maka apa? Hilangkan sifat dingin lembab tersebut. Dengan cara apa? Makanya nggak nafsu makan, biar kita nggak nambah kelembapan tubuh kita. Silakan berjemur dan silakan cari pasangannya. Pasangan dingin lembab adalah panas kering. Anda cukup konsumsi misalkan kustul hindi, bisa untuk mengurangi nyeri juga, bisa untuk mengurangi batuk pileknya, mengeringkan lendirnya,
sekaligus dan menetralkan sifat tubuh yang dingin lagi lembab. Ya, untuk demamnya Anda bisa bantu tetap bisa dengan diantaranya dengan kompres, dan ini paling manjur dengan kompres karena ini termasuk pengobatan wahyu. Idza asabakum al-humma fabridu bil ma' fa innahu min fahi jahannam. Jika ada di antara Anda kena demam, maka dinginkan dengan air karena itu berasal dari hembusan jahannam. Nah, semoga Allah sembuhkan Anda. Kenapa tenggorokan saya sering terasa pahit? Tadinya nggak merasa apa-apa, ya. Tapi setelah itu makanan atau minuman merasa pahit. Ini yang kita sebutkan barusan terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya, ya. Kenapa? Adapun pahit yang Anda rasa kalau lihat gejala ini, Anda punya mah kronis dan asam lambung, ya. Dan enzim-enzim yang ada pada lambung ada 5 enzim, ya, termasuk renin, HCl, ya. Kemudian juga pepsin dan lain sebagainya naik ke atas, terasa pahit di tenggorokan. Ya, jika tidak segera dinetralkan sifat asam lambung tersebut yang sifatnya panas, maka akan menyebabkan tenggorokan luka-luka, akan menyebabkan sering gusi, akan menyebabkan bibir retak-retak karena sifat panas, lidah retak-retak. Maka segera dinginkan kondisi tubuh Anda. Kalau lihat lambung Anda seperti ini, berarti Anda lambung tipe panas, ya. Maka cari pendinginnya, ya. Anda bisa konsumsi labu kuning, ya. Anda bisa konsumsi daun bidara, ya. Anda bisa perbanyak timun dan semangka. Nah, itu diantara contohnya. Nah, dan jika lidah pahit karena liver lemah, ya, karena kita kebanyakan makan, maka kurangin makanan tersebut, ya, perbagi pola makan kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Telah tersebar video cara pengolahan daging sapi. Kalau tidak mau langsung dimasak, dagingnya jangan dicuci, ditaruh dulu di kulkas bawah, kemudian ditaruh di freezer. Dan kalau mau dimasak dalam waktu dekat, direbus dulu dengan daun salam dan kayu manis, baru diolah, ya. Baiknya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada daging yang terkena PMK, ya, ada daging yang terkena PMK, wallahu a'lam. Ya, di antara caranya memang yang pertama, ya, direbus dahulu, ya, direbus dahulu. Juga bisa Anda rendam, misalkan disiram sementara dengan cuka misalkan, ya, dalam waktu singkat, nggak usah lama-lama, nah, biar tidak merusak dagingnya, untuk sebagai sebagai penyeterilnya bisa Anda gunakan cuka atau disiram jeruk nipis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jika mau masak rendang dalam jumlah banyak, apakah boleh rendang dibagi di beberapa tempat dan ditaruh di freezer kemudian dihangatkan untuk sekali makan? Ya, sebenarnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, pertama kita harus pegang konsep makanan apapun halal, bukan makruh, bukan haram. Itu hukum asal. Kalau nggak ada dalil yang melarang, halal, nggak makruh, nggak haram. Ya, rendang halal, nggak makruh, nggak haram, silakan dikonsumsi. Nah, cuma tadi jangan makan berlebihan. Anda lihat orang yang kebanyakan makan rendang dan kebiasaan makan rendang, akan muncul penyakit-penyakit yang nggak jauh dari rendang, seperti asam urat, kolesterol, darah tinggi, kekentalan darah, ya, dan lain semisalnya. Nah, maka yang terbaik adalah yang terbaik, ya, Anda makan daging yang sekali olah, sekali makan tanpa dihangatkan, itu paling baik, ya, yang paling baik. Dan adapun rendang masaknya masya Allah butuh waktu lama, butuh bumbu-bumbu yang kental-kental dan sebagainya. Sekali lagi, gak haram, gak makruh. Kalau makan rendang, cari penawarnya. Sapi aslinya dingin lembab, tapi kalau sudah dimasak berjam-jam, dicampur santan, dicampur garam, ya, maka sifatnya akan menjadi panas. Bahkan panasnya bukan panas lembab lagi, ya, bahkan bisa jadi panas kering. Pertama dia dingin kering, ya, dingin kering. Kemudian dimasak dalam jangka yang lama, ya, 4 jam, 6 jam, ditambah santan, tambah garam, akan menjadi panas dan keringnya sangat kering. Nah, maka lebih condong menjadikan darah kotor. Oleh karena itu apa? Cari pasangannya. Ya, kalau sudah panas kering, kasih aja timun, labu siam, labu kuning, atau sayur salad sambil Anda makan tanpa Anda konsumsi nasi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian bismillah. Ya. Di luar tema, apakah pengobatan tibu nabawi yang bisa dilakukan bagi sakit sariawan di lidah yang banyak? Nah, di lidah yang banyak. Sekali lagi kita tidak harus menisbatkan tibu nabawi.
Ya, tidak harus menisbatkan tibbun nabawi. Kedokteran klasik menggunakan cara yang sangat menyakitkan, di antaranya dengan apa? Dengan ditetesi cuka. Ya, dengan ditetesin cuka. Kalau pengobatan zaman kita sekarang dari herbal yang paling asyik untuk sariawan dengan ditetesi dengan propolis, air liur lebah. Yang mana air liur lebah ini untuk nembel rumah-rumah lebah yang bolong-bolong, rusak-rusak dari yang disimpan di kaki kemudian diambil melalui lidah dia. Nah, adapun kedokteran modern dulu menggunakan albotil dan sekarang dilarang. Nah, dan kalau kita lihat sariawan ini dia condong sifatnya dingin. Ya, condong sifatnya dingin. Makanya kalau ada orang gangguan autoimun, di antaranya sering diare, sering sariawan, berarti dia autoimun yang sifatnya dingin. Berarti herbalnya yang panas-panas, propolis panas, cuka panas. Nah, itu di antara contohnya. Ketika lagi sariawan, justru jangan banyak makan dingin-dingin. Ya, banyakin timun, banyakin semangka, akhirnya apa? Tambah dingin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sepertinya itu saja dari pertanyaan yang masuk. Ya, ini ada satu pertanyaan. Ya, bagaimana cara mengobati penyakit dahak yang susah hilang? Kalau dahaknya sudah kering, seperti pasca COVID, biasanya dahaknya kering, kental kayak lem. Maka cara menghilangkannya konsumsi sakanjabil. Yaitu apa? Minuman yang masam dan minuman yang manis digabung. Cuka, ya, mau cuka apel, cuka delima, cuka kelapa, cuka kurma, ya, cuka kismis, silahkan. Ya, 1 sendok cuka ditambah dengan 1 sendok madu, diencerin dengan yaitu apa? Dengan air hangat. Kemudian Anda konsumsi pagi sore. Jika Anda punya sakit mah, dikonsumsi setelah makan. Jika Anda nggak masalah, dikonsumsi ketika perut kosong. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja dalam waktu singkat, insya Allah dahak Anda encer dan jauhi pantangannya. Jangan banyak minum es, gorengan, makan minuman instan, ya, buah yang belum matang di pohonnya, ya, seperti demikian ya. Tepung-tepungan juga dikurangi, gula-gula juga dikurangi. Semoga bermanfaat. Semoga Allah sembuhkan kita semua. Ya, semoga Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan kepadanya dengan kesehatan kita, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan kita mengucapkan la ilaha illallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.